Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mumun Munayah dengan NIM 119206060 dari kelas 5B Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan mengenai alat indera, yaitu indera penglihatan. Mari disimak. Nah, adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui bintik buta. Salah satu panca indera yang sangat penting untuk manusia adalah mata, yang merupakan indera penglihatan. Nah, mata merupakan salah satu panca indera yang berfungsi supaya manusia bisa melihat dengan baik dan sempurna. Indera penglihatan bisa mendeteksi cahaya serta mengubahnya menjadi impuls elektrokimia di sel saraf. Indera penglihatan memiliki bentuk bulat dan ada sedikit tonjolan pada bagian depannya. Struktur bagian indera penglihatan yaitu ada kornea, pupil, iris, retina, sklera, lensa mata, saraf optik, koroid, dan titik buta. Nah, pada titik buta ini merupakan bagian dari indera penglihatan yang berguna untuk meneruskan berkas saraf menuju ke otak. Pada bagian indera penglihatan ini tidak terdapat sel-sel yang peka pada rangsangan cahaya, sehingga pada saat ada bayangan benda yang jatuh pada titik tersebut tidak akan bisa terlihat. Adapun alat dan bahan yang pertama ada kertas manila, spidol, penggaris, dan gunting. Langkah yang pertama yaitu sediakan kertas manila berukuran 3x4 cm. Buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak antara positif dan titik sejauh 10 cm. Dan ini hasilnya. Kemudian, peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata. Tanda titik dipasang di sebelah dalam. Lalu pusatkan pandangan mata kiri pada tanda titik dan mata kanan ditutup. Nah, dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkan kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Kemudian ukurlah dan catat ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tampak kembali. Kemudian ulangi percobaan sebanyak 3 kali. Langkah yang selanjutnya yaitu peganglah kertas sejauh 50 cm di depan mata pada tanda titik, dipasang sebelah kanan, lalu pusatkan pandangan mata kanan pada tanda positif dengan mata kiri ditutup. Kemudian dekatkanlah kertas perlahan-lahan hingga tanda titik hilang dan tanda titik kembali. Kemudian catat pada jarak berapa tanda titik hilang dan pada jarak berapa pula tanda titik tampak kembali. Nah, ulangi percobaan hingga 3 kali. Nah, berikut adalah hasil pengamatan dan pembahasan, kurang lebih seperti ini. Nah, dari hasil pengamatan tersebut dapat diketahui bahwa nama Mumun Munayah dengan menutup mata kanan dan fokus pada tanda titik pada jarak 35,2 cm, tanda positif akan hilang dan tampak kembali pada jarak 24,1 cm. Nah, hal ini berarti daerah bintik buta berada di antara jarak 24,1 cm sampai 35,2 cm. Nah, kemudian dengan menutup mata kiri dan fokus pada tanda positif pada jarak 36,1 cm, tanda titik akan hilang dan tampak kembali pada jarak 23,3 cm. Hal ini berarti daerah bintik buta berada di antara jarak 23,3 cm sampai 36,1 cm. Nah, kemudian ada pertanyaan. Yang pertama yaitu apa yang dapat kamu katakan tentang tanda positif? Nah, dari hasil pengamatan di atas, tanda positif digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang.
Hal ini bisa terjadi jika bayangan dari tanda positif tersebut masuk ke daerah bintik buta. Nah, yang kedua yaitu mengapa pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu lain tampak kembali. Nah, pada jarak tertentu, tanda positif hilang karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga tanda tersebut hilang atau tidak terlihat. Hal ini disebabkan karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya, sehingga pada saat tanda tersebut muncul kembali karena retina sudah mampu menangkap cahaya, sehingga bayangannya tampak jelas dan dapat terlihat kembali. Nah, adapun pertanyaan yang ketiga yaitu adakah hubungan peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Nah, tidak ada ya hubungannya karena buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu, buta warna juga bisa terjadi akibat faktor genetis. Nah, pertanyaannya keempat, orang yang berpindah dari tempat yang terang ke dalam ruangan gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang dan pandangannya gelap. Apakah ada kesamaannya dengan hilangnya tanda positif dari percobaan? Nah, orang yang berpindah dari tempat yang terang ke dalam ruang yang gelap secara tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang. Hal ini terjadi karena di dalam mata tersebut sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya yang disebut rhodopsin, yaitu suatu senyawa antara vitamin A dan protein terkena sinar matahari terang, rhodopsin terurai dan terbentuk kembali dalam keadaan gelap. Nah, dalam waktu adaptasi tersebut, mata kurang dapat melihat, sehingga ketika pindah dari tempat terang ke tempat yang gelap, penglihatannya menjadi berkurang. Jadi hal tersebut ada hubungannya dengan bintik buta, karena pada saat penglihatan berkurang, bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta, sehingga mata tidak jelas untuk melihat, karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Pertanyaan yang kelima, dalam percobaan tadi, apakah matamu mengadakan akomodasi? Apakah akomodasi itu? Iya, jawabannya iya, karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal. Nah, untuk menangkap cahaya, sehingga objek yang dekat dapat difokuskan pada retina, sehingga akomodasi adalah kecembungan lensa mata yang dapat berubah-ubah atau menebal atau menipis dan membuat pandangan menjadi fokus. Adapun pertanyaan yang terakhir yaitu orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Jawabannya, kacamata yang dipakai berlensa terang, cembung, dan cekung. Di bagian kacamata yang berlensa cekung digunakan untuk melihat benda yang jauh, dan di bagian lensa yang cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Nah, adapun kesimpulannya yaitu jadi bintik buta adalah daerah tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata dan tidak mengandung sel konus dan batang. Nah, sehingga bila sesuatu bayangan jatuh pada titik tersebut, maka tidak dapat terlihat bayangannya atau jarak bintik buta setiap manusia itu berbeda-beda.